Tadi kita udah perkenalan panjang lebar, ternyata lupa di record. Ini selama pembelajaran nanti akan di record, lalu teman-teman bisa mengulangnya lagi. Nanti ada admin yang akan share link pembelajaran kita ini beserta lampirannya. Oke. Ini kakak akan share screen ya. Nah, oke, teman-teman bisa kasih tahu kakak di kolom chat apakah sudah bisa melihat PowerPoint-nya? Tolong jawab di kolom chat. Teman-teman diharapkan aktif ya di kolom chat. Nanti kita akan selalu tanya jawab. Apalagi nanti kalau ada contoh-contoh soal. Sudah bisa dilihat ya? Oke, cukup. Langsung kita mulai. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang verbal ya. Ini di TIU atau tes intelijensi umum ada salah satu kemampuan yang harus teman-teman kuasai, yaitu kemampuan verbal. Kemampuan verbal ini apa aja sih termasuknya? Nah, di kemampuan verbal nanti teman-teman perlu menguasai tentang kosakata dan sinonim, lalu teman-teman juga perlu menguasai antonim, analogi, dan juga wacana. Jadi keempat hal ini teman-teman perlu kuasai untuk menjawab soal-soal di TIU, khususnya di kemampuan verbalnya. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang kosakata dan sinonim. Kosakata dan sinonim. Yang pertama ini ada tips ya untuk teman-teman mengisi soal atau menjawab soal kosakata dan sinonim. Biasanya di kosakata itu ditanyanya adalah makna ya. Makna dari suatu kata. Kalau sinonim juga persamaannya. Jadi kurang lebih antara kosakata dan sinonim ini sebenarnya dia mirip gitu. Jadi pertama teman-teman tipsnya, kalau teman-teman ingin menguasai atau mudah mengerjakan kosakata, kan sebenarnya kosakata tuh banyak banget ya. Kata baku yang ada tuh banyak banget. Dan tapi yang kita tahu itu sangat-sangatlah sebenarnya sedikit sekali. Jadi gimana caranya untuk kita banyak tahu? Yaitu memperbanyak pengetahuan atas suatu makna pada kosakata. Teman-teman perlu memperbanyak membaca koran atau portal berita online, ya. Ini salah satu yang teman-teman perlu lakukan, yaitu membaca koran atau portal berita online, karena istilah-istilah atau kosakata atau kata baku yang biasanya keluar atau muncul pada soal itu biasanya diambil dari koran ataupun istilah-istilah seperti istilah kesehatan, istilah ekonomi. Jadi teman-teman perlu banyak membaca gitu. Nah, ketika teman-teman membaca dan menemukan istilah asing di sini ya, setelah menemukan kata-kata asing atau yang belum diketahui maknanya, teman-teman bisa mencari makna tersebut pada KBBI online. Mungkin ada yang sudah pernah nyoba ya mencari makna dari suatu kata di KBBI online, atau yang belum, teman-teman bisa googling aja KBBI online, nanti teman-teman klik lalu masukkan kata-kata yang teman-teman perlu ketahui maknanya gitu. Itu biasanya kalau kata baku memang dia kata baku biasanya ada di situ maknanya ya. Ya, nomor 3, jika ingin menghafal suatu kosakata, usahakan kosakata tersebut melekat pada suatu teks agar maknanya dapat diingat di luar kepala. Misalnya teman-teman baca suatu artikel ya, ada kata-kata misal dekadensi. Sebenarnya kalau kita cari di KBBI itu adalah kemerosotan. Dan teman-teman menemuinya itu ada di dalam suatu kalimat seperti ini, perkembangan teknologi menyebabkan dekadensi moral. Nah, ketika teman-teman ingin menghafal makna dari dekadensi, lebih enak kalau teman-teman menghafalnya dekadensi moral atau kemerosotan moral, karena yang menghafal seperti ini cenderung lebih mudah untuk teman-teman ingat gitu ya. Jadi lebih nempel dekadensi moral. Kalau dekadensi doang, kemerosotan bisa jadi nanti lupa. Tapi kalau dekadensi moral, kemerosotan moral gitu ya, dia menempel pada
suatu kata yang lain atau jadi suatu kalimat sehingga lebih mudah untuk dihafal. Selanjutnya tips yang lainnya. Tips yang lainnya adalah nomor 4, jika ada soal sinonim dan sudah mengerti makna dari kata yang diberikan, buatlah makna menjadi kalimat yang lebih umum, kemudian cari sinonim pada pilihan jawaban yang tersedia. Misalnya, teman-teman sudah tahu nih makna dari si kata yang ditulis pada soal, terus mau cari sinonimnya, bisa teman-teman buat maknanya menjadi kalimat. Terus cari deh di opsi jawabannya yang mirip maknanya seperti makna pada soal yang diberikan atau makna kata pada soal yang diberikan. Yang kelima, jika teman-teman menemukan kata-kata dalam bahasa serapan seperti bahasa Inggris atau Sanskerta, biasanya sih cenderungnya kita lebih mudah untuk mengertinya dalam bahasa Inggris ya. Cobalah untuk mengembalikan kata-kata tersebut ke dalam bahasa aslinya. Selanjutnya artikan. Jadi contohnya misalnya ada kata-kata landscape, lalu dikasih opsi di situ. Nah, kalau teman-teman sudah banyak mengetahui vocabulary dalam bahasa Inggris, biasanya teman-teman tahu kalau landscape itu sebenarnya kata aslinya adalah landscape, yaitu berarti pemandangan di tanah yang membentang. Gitu. Jadi kalau teman-teman menguasai banyak vocabulary di bahasa Inggris, sebenarnya itu juga cukup membantu untuk mengisi soal sinonim gitu. Karena banyak banget kata-kata atau istilah-istilah yang dari bahasa Inggris diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang keenam, kalau misalnya teman-teman sudah mentok banget nih, nggak tahu sinonimnya itu apa, sedangkan di TIO sebenarnya kita nggak boleh mengosongkan jawaban ya, karena sayang banget di TIO ini kita nggak ada sistem minus, jadi teman-teman isi saja semuanya. Nah, tapi kita juga perlu strategi nih, gimana sih cara ngisinya kalau misalnya kita benar-benar nggak tahu. Nomor 6 ini, jangan memilih kata yang mempunyai bunyi yang mirip pada soal. Misalnya di suatu soal sinonim itu biasanya opsi yang diberikan terkadang bunyinya itu mirip seperti soal, jadi jangan milih kata yang bunyinya mirip. Biasanya jawaban ini tidak tepat, meskipun sebenarnya nggak selalu salah juga sih, tapi biasanya memang tidak tepat karena ini termasuknya pengecoh. Iya, gitu. Jadi opsi-opsi yang bunyinya mirip seperti soal itu sebenarnya bukan sinonimnya, tapi hanya pengecoh. Oke, itu adalah ke-6 tips yang teman-teman bisa terapkan kalau menjawab soal sinonim. Nah, contohnya seperti ini, kita akan latihan ya, nanti teman-teman akan jawab. Oke, saya akan contohkan dulu. Yang pertama kita punya di sini adalah destinasi. Destinasi, kalau teman-teman tahu destinasi, ini adalah suatu kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu destination. Kira-kira ada yang tahu sinonimnya apa ya? Coba teman-teman tuliskan di kolom chat apakah jawabannya A, B, C, D, atau E. Destinasi, kira-kira sinonimnya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom chat. Oke, ada yang jawab D. Yang lain ada punya jawaban lain? Oke, D. Oke, mayoritas jawabnya D ya. Ya, benar. Destinasi itu adalah tempat tujuan. Dalam bahasa Inggrisnya itu destination, ya. Destination. Jadi kalau teman-teman, makanya tadi kakak bilang kalau teman-teman menguasai vocabulary dalam bahasa Inggrisnya, teman-teman cenderung lebih mudah untuk menemukan sinonim dari suatu kata. Karena terbanyak juga dia dari bahasa Indonesia itu adalah merupakan kata serapan. Nah, lanjut. Kita di sini punya suatu kata dispensasi. Mohon maaf ya, mungkin kalau rekamannya agak sedikit bocor karena ada suara azan. Di sini ada kata-kata dispensasi. Mungkin teman-teman sering mendengarnya ketika di sekolah. Oh,
si dia dapat dispensasi untuk nggak masuk sekolah karena sedang ikut lomba. Nah, apa sih sinonim dari dispensasi? Tolong tuliskan di kolom chat yang sudah tahu. Oke, ada yang punya jawaban lain? Dispensasi. Oke, jawab C yang lain. Kita ada break sholat asarnya nanti ya di jam ini. Ini kan kita ada breaknya di jam, teman-teman maunya di jam berapa kira-kira? Sebenarnya kita breaknya nanti di jam 4:30 untuk di sesi yang keduanya. Kira-kira teman-teman maunya jam berapa nih break untuk sholatnya? Oke, jam 3:30 aja ya, 15.30 nanti kita break sholat 10 menit. Jadi nanti di sesi kedua kita lanjut terus, di sesi pertama langsung lanjut, setelah itu langsung sesi kedua. 3:30 ya. Kita habisin dulu bahasan tentang sinonimnya. Oke, kita selesaiin dulu bahasan tentang sinonimnya ya. Karena emang nanggung banget sih, kalau di jadwal juga nanggung banget. Mungkin besok kita akan majukan menjadi jam 2:30 ya. Oke, sekarang bisa dijawab dulu tadi dispensasi, teman-teman banyak jawab yang C ya. Padahal sebenarnya dispensasi ini jawaban yang lebih tepatnya lagi, memang sih mungkin dalam kebiasaan kita taunya ini sebagai perizinan ya, bahwa padahal dispensasi ini lebih tepatnya itu adalah kelonggaran. Itu jawabannya yang B, itu dia dapat dispen kelonggaran untuk tidak masuk sekolah. Jadi kelonggaran ya. Kalau selanjutnya kartel, ada yang tahu kartel? Ada yang tahu kartel? Apakah dia tempat air, warung telepon, badan usaha besar, kertas tebal, ketapel? Seperti tadi, kalau di sinonim ada yang mirip-mirip nih bunyinya, ketapel, kertas tebal, ini kemungkinan bukan jawabannya ya. Oke, ada yang jawab C. Warung telepon. Mungkin kalau yang nggak fokus bakal jawabnya warung telepon ya. Padahal warung telepon itu wartel, bukan kartel. Oke, jadi kartel apa jawabannya? Kartel sinonimnya adalah badan usaha besar ya. Buat teman-teman yang baru join, nanti selama kita tanya jawab, kita tanya jawabnya di kolom chat ya. Teman-teman bisa nulis opsi jawabannya di kolom chat. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang lainnya. Selebrasi. Selebrasi kira-kira apa ya? Teman-teman yang biasa nonton bola suka tahu nih biasanya selebrasi. Selebrasi kemenangan. Oke, pada jawab B. Yang lain? Kira-kira apa ya selebrasi? Nggak boleh cheating loh ya, nggak boleh browsing di Google. Kita tebak-tebakan berhadiah dulu, nggak juga berhadiah. Oke, ada yang jawab selain B? Oke, udah benar ya. Selebrasi itu adalah perayaan. Ini juga suatu serapan sebenarnya dari kata bahasa Inggris celebrate. Jadinya selebrasi. Oke, kata selanjutnya yaitu glosarium. Kalau teman-teman suka nemuin di buku paket, biasanya di halaman-halaman belakangnya suka ada kata-kata, ada gini nih, ada glosarium. Kira-kira apakah dia indeks, ringkasan, kamus ringkas, lampiran, atau tempat ikan? Kalau tempat ikan mah akuarium ya. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Glosarium. Ada yang tahu glosarium?
Oh iya, ada yang jawab D. Lalu apa nih? Yang lain kira-kira glosarium buat yang baru gabung nggak apa-apa, yuk kita langsung ikutan nuliskan jawabannya. Kakak share screen PowerPoint. Ada yang jawab C, glosarium. C, oke. Ada jawaban yang lain? Kira-kira apa ya glosarium? Suka ada di buku paket nih, di buku paket sekolah. Sudah, yang lain nggak mau jawab? Glosarium itu benar, yang jawab C, yaitu adalah kamus ringkas ya. Jadi kalau misalnya di buku biologi, nanti di belakangnya itu ada glosarium. Biasanya itu adalah himpunan dari istilah-istilah biologi. Jadi kamus ringkas istilah biologi. Kalau misalnya buku matematika ya glosariumnya tentang istilah-istilah matematika. Kalau sejarah mungkin istilah-istilah di sejarah atau PKN juga seperti itu. Itu namanya glosarium. Selanjutnya ada tendensi. Apakah dia urat, tekanan, otot, maksud, atau cenderung? Tendensi. Tendensi. Ada yang tahu tendensi? Tuliskan di kolom chatnya. Tendensi kira-kira apa ya? Apakah urat, tekanan, otot, maksud, atau cenderung? Ada yang tahu tendensi? Halo? Oke. Tendensi ini, ya ada yang jawab benar. Tendensi itu adalah cenderung, kecenderungan, tendensi terhadap sesuatu, cenderung terhadap sesuatu, seperti itu ya. Itu namanya tendensi. Oke. Lalu selanjutnya ada sanitasi. Nah, sanitasi biasanya di artikel kesehatan suka muncul nih kata sanitasi. Apa tuh kira-kira sanitasi? Apakah koper, sehat, penyaringan, iritasi, atau kotor sanitasi? Ada yang tahu? Ya. Sanitasi. Sanitasi itu adalah ada yang jawab penyaringan. Lebih tepatnya sanitasi itu adalah sehat. Ya. Sanitasi berhubungan sama sehat. Nih. Tempat sanitasi, tempat untuk cuci tangan, ya berhubungan sama sehat. Selanjutnya kita di sini punya dogma. Apakah dia agama, ideologi, ajaran, keyakinan, atau kendaraan? Dogma. Ada yang tahu dogma? Kira-kira agama, ideologi, ajaran, keyakinan, atau kendaraan ya? Oke, ada yang jawab ajaran. Lalu ada yang punya jawaban lain? Dogma, ada yang punya jawaban lain? Ya, dogma itu lebih tepatnya adalah keyakinan ya. Kalau ajaran sebenarnya dia keyakinan terhadap suatu ajaran. Jadi dogmanya sendiri itu maknanya adalah keyakinan. Tapi keyakinan terhadap apa? Terhadap ajaran, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya relatif. Ada yang tahu sinonim dari relatif? Apakah nisbi,
ukuran, khayal, tasbih, atau huruf? Oke, cepet ya, langsung jawab yang benar. Relatif itu adalah nisbi. Nisbi apa? Kayak nisbi relatif ya. Mereka berdua sama gitu maknanya. Oke, kita lanjut ke contoh kata selanjutnya. Di sini ada hibridasi. Nanti setelah contoh soal sinonim selesai, kita akan break untuk sholat dulu ya. Jadi ada satu slide lagi. Hibridasi. Ada yang tahu hibridasi? Biasanya ada di istilah biologi, hybrid, hibridasi. Hibridasi itu adalah penyilangan ya. Hibridasi itu adalah penyilangan. Ini teman-teman bisa temukan di istilah atau artikelnya biologi. Oke, jadi memang itulah fungsinya kita banyak membaca supaya kita banyak tahu istilah dan banyak mengetahui makna dari suatu istilah atau kosakata. Yang selanjutnya adalah kontemporer. Biasanya ini ada di wacana seni budaya, ya, seni kontemporer. Apakah jawabannya aneh, kuno, masa kini, abstrak, atau tidak beraturan? Di sini kalau ada yang mirip-mirip itu biasanya bukan jawabannya. Di sini ada abstrak sama tidak beraturan. Berarti jawabannya bukan D dan jawabannya juga bukan E. Jadi pilihan kita aneh, kuno, atau pada masa kini. Kontemporer itu jawaban paling tepatnya sinonimnya atau maknanya adalah pada masa kini. Seni kontemporer atau seni masa kini. Nah, contoh selanjutnya yaitu dinamis. Ada tetap, konstan, bergerak terus, diam, turun. Ada sebenarnya opsi di sini yang maknanya itu sama. Seperti tetap, konstan, dan diam. Ini udah pasti otomatis nggak usah dipilih. Ya, mereka bertiga maknanya sebenarnya sama. Dinamis ini jawabannya yang mana sinonimnya? Sinonimnya itu adalah bergerak terus. Jadi dinamis itu adalah bergerak terus ya. Dinamis ini bergerak terus karena kalau yang A, B, dan E itu sebenarnya makna dari statis. Ya, statis ini adalah lawan katanya dari dinamis, yaitu tetap, konstan, atau diam. Contohnya lagi ada ini. Prominent. Ada yang tahu istilah atau sinonim dari prominent? Ada yang tahu istilah dari prominent? Berhubung katanya di situ ada tulisan pro-nya, Kak, berarti dia setuju ya? Padahal bukan, dia artinya cenderung ke terkemuka ya. Karena pendukung atau setuju ini mirip-mirip nih, jadi jawabannya biasanya bukan yang ini. Jadi jawabannya adalah terkemuka untuk di prominent. Selanjutnya ada kata-kata ambiguitas. Ambiguitas. Nah, di sini ada kata ambisi yang bunyinya mirip seperti ambiguitas. Jadi jawabannya kemungkinannya bukan itu. Jawaban yang paling tepatnya itu adalah bermakna ganda. Dan contoh kata yang terakhir itu ada agresi. Biasanya kita temukan di bahasan sejarah atau di TWK. Agresi militer 1, agresi militer 2. Berarti yang paling sesuainya itu apa? Apakah permintaan, pertemuan, pertikaian, pemasukan, atau penyerangan? Yang paling tepatnya yaitu agresi adalah penyerangan ya. Nah, ini adalah contoh terakhir dari yang sinonim. Sekarang karena tadi ada yang request untuk break sholat dulu, kita akan break sholat dulu ya, karena di waktu Jakarta dan sekitarnya kita sudah memasuki waktu sholat. Kita break 10 menit, nanti kita kembali lagi di jam 15.46. Oke?
Sudah kembali lagi belum? Kita habis break sholat nih. Oke, kita lanjut aja ya. Buat yang baru gabung, ikutin aja ya, nanti ada tanya jawab. Lalu teman-teman yang mau jawab pertanyaannya atau mau bertanya bisa di kolom chat. Jadi ini kita nonaktifin semua mikrofonnya supaya suara kakak aja yang terdengar sama teman-teman, oke? Kita lanjut lagi. Oke, tadi kita sudah bahas tentang sinonim. Sekarang kita mau melanjutkan pembahasan, yaitu kita membahas tentang antonim. Kalau tadi sinonim adalah persamaan kata, kalau antonim itu adalah lawan kata ya. Antonim itu adalah lawan kata. Nah, ini ada tips untuk soal antonim. Yang pertama, teman-teman harus berhati-hati dalam memilih jawaban pada soal antonim, karena biasanya terdapat pengecoh pada opsi jawaban yang berupa sinonim dari soal. Jadi biasanya di soal antonim itu ada opsinya yang sebenarnya bukan antonimnya, melainkan sinonimnya. Itu adalah pengecoh. Dan juga biasanya peletakan soal antonim dan sinonim itu berdekatan. Jadi hati-hati untuk memilih jawabannya, pastikan itu yang ditanya adalah antonim atau sinonimnya ya. Karena sinonimnya biasanya kalau di soal antonim ini berupa pengecoh, dia diberikan di opsi. Yang nomor 2, pada soal kepencet. Yang kedua, pada soal antonim kita juga harus mengerti maksud dan arti ya. Ini arti kata dalam soal. Jadi kalau tadi di sinonim kita bisa meraba-raba jawabannya, kalau di soal antonim teman-teman harus mengerti makna dan artinya. Harus mengerti maknanya baru bisa mencari antonimnya. Yang poin nomor 3, tipsnya seringkali jawaban soal tes antonim itu berada pada salah satu dari 2 kata yang berlawanan pada opsi. Jadi carilah 2 kata berlawanan tersebut dan pilih salah satu di antaranya. Oke, itu adalah tips untuk antonim. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya antonim. Oke, coba tolong tuliskan di kolom chat. Untuk kata-kata terkatung, kira-kira jawabannya apa ya? Terkatung. Antonim dari terkatung, apakah melayang? Pasti? Oke, yang mana kira-kira jawabannya? Melayang, pasti, ombak, terperosok, atau terbenam? Lawan kata dari terkatung. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Ayo yang lain. Ada yang jawab E. Ada yang jawab E, ada yang jawab A. Kira-kira yang mana ya lawan katanya? Oke, kalau sinonimnya dari terkatung,
itu adalah melayang ya. Jadi jawaban yang A otomatis pasti salah. Karena ini merupakan sinonimnya. Dan antonimnya kira-kira yang terperosok atau terbenam. Kalau melayang paling cocoknya yang mana nih? Jawabannya itu adalah terbenam ya. Jawaban yang paling tepatnya adalah terbenam. Untuk lawan kata dari terkatung. Jadi yang jawab E sudah benar. Oke, lanjut. Sekarang kita ada di sini ada istilah konkav. Konkav biasanya muncul di istilah pada pelajaran fisika. Kira-kira jawabannya? Iya, Anugrah. Kita lagi ngomongin antonim ya, ada bukan sinonim, kita udah move on. Sekarang yang konkav. Kira-kira antonimnya apakah konveks, optik, lensa, cekung, atau konveksi? Yang belum ini yang baru gabung boleh bisa langsung ikutan kita tanya jawab saja. Gak apa-apa, kita nggak usah takut. Kita harus berani jawab aja, nggak usah takut salah karena kita masih belajar juga ya. Nanti kakak akan kasih tahu jawabannya. Konkav, kira-kira jawaban antonimnya yang mana ya? Apakah optik, lensa, cekung, konveksi, atau konveks? Ada yang jawab A, ya sudah benar ya. Konkav itu lawannya adalah konveks. Jadi konkav-konveks ini lawan ya, cekung dan cembung gitu. Kalau yang konveksi bukan ya, ini cuma mirip doang nih. Pelafalannya konveksi, pada konveksi ini adalah berbeda dengan konveks. Lanjut, kita punya di sini ada kata-kata epilog. Epilog, biasanya yang suka baca novel, suka menemukan kata epilog. Berarti temennya kira-kira yang mana nih? Apakah prolog, introduksi, pembukaan, dialog, monolog? Kira-kira yang mana ya? Antonim dari epilog. Ayo yuk kita aktif menjawab di kolom chat. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke, di sini ada Anugrah, Aulia, Dika, Eva, Fatima. Oke, jawabannya rata-rata jawab yang A. Benar ya? Epilog itu adalah prolog antonimnya. Jadi dia ini antonimnya awalan dan akhiran ya. Ini dia berlawan katanya awalan dan akhiran. Kalau dialog dan monolog dia antonim sendiri nih. Dialog sama monolog ini dia saling berantonim. Oke, kita lanjut. Ke contoh yang selanjutnya. Kita di sini punya kata-kata. Oh iya, ada yang tahu arti, ada yang nanya nih, konkav tadi apa ya kak? Konkav konveks itu adalah cekung cembung ya. Jadi dia berlawanan. Tapi kakak lupa inget nih, yang mana cekung, yang mana cembung. Pokoknya konkav konveks ini cekung cembung, bisa jadi salah satunya. Ada yang tahu konkav? Yang lagi belajar fisika mungkin masih ingat di konkav. Kalau istilahnya kakak masih ingat konkav, lawan katanya konveks. Konkav cekung, oke. Berarti konveks yang cembung ya. Konkav itu cekung. Oke, terima kasih Nazra sudah bantu menjawab. Kita lanjut. Tadi kita punya kata-kata eksploitasi. Lawan kata dari eksploitasi apakah konservasi, interpretasi, perlindungan, konservatori, atau kuno? Kira-kira lawan kata dari eksploitasi, tolong tuliskan di kolom chatnya. Kira-kira jawaban dari eksploitasi apa ya? Lawan kata eksploitasi. Ayo dijawab. Dika SOA ya maksudnya ya. Oke. Yang lain jawab apa? Kepleset, oke nggak apa-apa ya. Oke, udah benar yang jawab A. Jadi eksploitasi itu adalah konservasi. Mungkin ada yang kepikiran kok bukan perlindungan sih kak.
sebenarnya perlindungan juga sudah benar, tapi karena ada opsi konservasi di sini, jadi opsi konservasi di sini cenderung lebih tepat ya. Eksploitasi itu lawan katanya adalah konservasi. Biasa eksploitasi besar-besaran terhadap hewan atau eksploitasi hutan. Jadi di sini jawabannya adalah konservasi. Nah, selanjutnya ada kita punya kata liberal yang biasanya sering kita temukan di pelajaran sejarah atau TWK, yaitu liberal. Liberal arti katanya adalah bebas ya. Liberal itu bebas. Jadi kira-kira yang mana nih? Antonimnya apakah demokrasi, pembatasan, terbuka, tertutup? Berarti otomatis yang bebas ini bukan ya. Tadi katanya kalau di soal antonim sering ada sinonimnya yang di opsi jawaban. Jadi ini bukan. Oke, yang jawab D, tertutup, liberal, bebas. Bebas berarti antonimnya yang lebih tepatnya itu sebenarnya pembatasan ya. Pembatasan. Kalau tertutup ini kan di atasnya ada terbuka. Nah, ini mereka saling berantonim nih. Jadi jawabannya bukan antara dua itu, tapi ada di pembatasan. Gitu ya. Kalau tertutup itu lawan katanya dari terbuka. Oh iyalah, suaranya kecil. Nih sekarang udah kecil belum? Udah kecil, udah besar belum? Bisa di fullin volumenya? Udah ya, oke. Tadi kelepas sih, mikrofonnya nggak dipegangin. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita punya kata-kata rivalitas. Nah, suka denger nih rival. Ya, kalau kita penggal kata-katanya rival. Lawan katanya apa? Rival ini artinya musuh. Musuh. Berarti kira-kira lawan katanya apa ya? Rival. Rival itu adalah musuh. Lawan kata dari rival, kalau dia musuh berarti persesuaian ya. Jawabannya yang C. Iya, benar. Lawan kata dari musuh adalah persesuaian. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nah, di sini kita punya kata-kata kontra. Kata-kata kontra. Kira-kira antonimnya yang mana ya? Kontra, ada lawan, ada kontradiksi. Terus ada setuju, ada kontraksi, ada pro kontra. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke, ada yang jawab C. Oke, yang pasti bukan kontraksi ya, ini hanya mirip-mirip aja nih bunyinya, apalagi pro kontra juga mirip-mirip bunyinya. Kontradiksi sama kontra ya sama, ini berarti bukan, berarti jawaban paling tepatnya adalah yang C, setuju, gitu ya. Jadi kalau misalnya kadang bingung mau jawabnya itu yang mana, kita bisa eliminasi dari opsi yang ada. Oke, lanjut. Di sini ada kata-kata konkret, lawan kata dari konkret. Konkret itu pasti. Mutlak. Kira-kira yang paling tepat yang mana ya? Apakah asli, absurd, azali, asing, atau abstrak? Asli, absurd, azali, asing, atau abstrak? Ya, ada jawab yang E. Kira-kira jawabannya mana ya? Ya, yang jawab E sudah benar ya. Mutlak konkret di sini antonimnya adalah abstrak, bukan absurd ya. Mungkin ada yang terpikirkan untuk menjawab absurd. Di sini absurd tuh lebih ke aneh. Jadi yang paling tepatnya itu adalah abstrak. Ya. Lanjut, separasi. Separasi di sini merupakan kata serapan dari kata separate. Oke,
Kalau maknanya dari separasi sendiri, kita balikin dulu ke kata asalnya seperet yang artinya adalah terpisah. Terpisah berarti benar jawabannya adalah penyatuan ya. Yang D. Oke, udah pada pinter nih jawabnya. Kita lanjut ke contoh yang lain. Kalau ada yang ngantuk sore-sore bisa ikutan sambil tanya jawab ya biar nggak terlalu ngantuk. Ini contoh-contoh terakhir untuk yang soal antonim. Kita punya di sini ada makar. Biasanya kalau ada demo ya, ada berita demo di TV suka ada kata-kata makar. Apa sih makar? Makar itu berkhianat. Kira-kira antonimnya yang mana dong? Oke. Ya, hianat berarti ya jawaban antonimnya yaitu setia ya. Oke. Maka dari itu kalau kita mau cari antonim juga kita sebenarnya memang perlu tahu dari maknanya ya. Makna dari soalnya itu apa baru kita bisa cari antonimnya. Kalau muslihat itu bohong ya. Jadi bukan jawabannya. Selanjutnya ada aktual. Aktual dulu ada nih di tagline berita di SCTV, aktual, tajam dan terpercaya. Ada di berita aktual. Kira-kira apa ya aktual? So, ini dari bahasa ya Inggris juga, yaitu actually atau sebenarnya. Berarti antonim dari actually apa? Ya, benar yang jawab fiktif. Lawan kata dari aktual itu adalah fiktif. Aktual itu berarti sebenarnya. Jadi jawabannya adalah fiktif atau berbohong. Lanjut, netral. Netral. Ada yang tahu antonim dari netral? Kita perlu tahu dulu nih pengertian dari netral sendiri apa sih? Artinya tidak memihak ya. Ya, yang jawab C benar, berarti antonimnya yaitu adalah berpihak. Netral itu adalah berpihak. Kalau bertentangan sama berselisih ini ya, mereka sama maknanya, jadi pasti bukan yang ini jawabannya. Jawabannya adalah yang berpihak. Oke, itu adalah contoh-contoh soal di antonim. Kita lanjut ke kemampuan yang selanjutnya. Tadi kita udah bahas tentang sinonim, antonim. Sekarang kita akan bahas tentang apa nih? Analogi. Ya, analogi. Analogi ini ada sedikit trik untuk mengerjakan soal analogi. Yang pertama, teman-teman memang perlu berlatih sebanyak-banyaknya agar terbiasa menemukan pola hubungan kata dengan cepat. Ya, karena nanti kakak akan perlihatkan ada beberapa kemungkinan pola untuk soal analogi. Jadi memang teman-teman harus sering banyak berlatih supaya terbiasa menemukan polanya gitu. Dan lebih tepatnya ke menemukan pola hubungan ya, pola hubungan katanya. Yang nomor 2, jika belum menemukan hubungan kata pada soal, cobalah membuat kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Nanti kita akan coba ya untuk di trik yang nomor 2. Yang nomor 3, pastikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki kesamaan pola ya, memiliki kesamaan arah polanya. Jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik ya. Kadang ini suka mengecoh nih, misal di sebelah kiri polanya itu dari alat ke fungsi. Berarti di sebelah kanan juga harusnya alat, di sini alat, di sini fungsi. Sedangkan di sini fungsi, sini alat. Berarti pola ini adalah pola yang salah. Itulah kenapa perlu memastikan bahwa pola di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi teman-teman memang harus fokus untuk mengerjakan soal analogi ini. Oke, kita masuk ke contoh supaya lebih jelasnya. Sebelum ke contoh, ini ada perkenalan dulu tentang pola analogi yang sering muncul dalam soal. Yang pertama, ada seperti ini polanya untuk dua kata dari kiri ke kanan, otomatis dari yang ruas kanan juga dari kiri ke kanan ya. Dari kata 1 ke 2, yang ini ketiga ke 4.
Lalu yang nomor 2 bisa jadi polanya nyebrang. Dari kata 1 ke kata 3, lalu dari kata 2 ke kata 4. Lalu pola nomor 3 ini pola untuk 3 kata. Kata 1 ke kata 2, kata 2 ke kata 3. Berarti yang sebelah kanan juga sama dari kata 4 ke 5, dari 5 yang 5 ke 6. Selanjutnya ada pola yang lain lagi. Tadi nomor 3 sudah ya kita bahas. Sekarang nomor 4. Ada kata 1 ke kata 2, dari kata 1 ke 2, dari 1 ke 3. Berarti ruas kanannya juga sama polanya gitu. Kata 4 ke 5, 4 ke 6. Jadi panahnya itu sama polanya. Yang ini juga bawahnya yang pola kelima, dari kata 3 ke 1, 3 ke 2, lalu dari kata 6 ke 4, kata 6 ke 5. Dan yang terakhir ada pola yang lainnya lagi. Ini pola ke-6 dan ke-7, dari kata 2 bisa ke 1, bisa ke 3, berarti sebelah kanannya juga sama, dari kata 5 bisa ke 4, ke 6. Lalu ada pola nomor 7 juga. Nah, sebenarnya kalau gitu banyak banget ya pola yang mungkin. Jadi, tapi ini pola-pola analoginya sebenarnya sering muncul dalam soal. Makanya tadi untuk menghafal pola-pola dari ke-7 pola ini, kalau menghafal kan kita pasti agak sulit ya. Jadi kalau bisa memang banyak-banyak berlatih supaya teman-teman lebih cepat dalam menemukan polanya dan lebih hafal ada pola apa aja sih sebenarnya di analogi gitu. Sekarang kita masuk ke contoh, nanti kita tanya jawab lagi ya nih. Kira-kira untuk di soal bulan, bumi, titik-titik, kira-kira jawaban yang paling tepatnya yang mana ya? Ada bulan, bumi, titik-titik. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ada yang tahu? Bisa tulis di kolom chat yang baru join juga. Kita coba jawab. Bulan, bumi, titik-titik. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke. Ada yang jawab D, matahari. Eva, yang lain? Ada 10 orang di sini, berarti kurang lebih harusnya ada 9 jawaban. Teman-teman yang lain coba ikut menjawab ya, yang baru gabung atau yang sudah dari tadi. Yuk kita coba jawab di kolom chat. Oke, jawabannya rata-rata yang D. Hubungannya apa ya kalau kakak boleh tahu? Dari bulan ke bumi, bumi ke matahari. Untuk yang jawab D, kira-kira polanya apa ya? Bulan, bumi, matahari. Polanya itu adalah hubungan mereka mengelilingi ya. Jadi dari bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Berarti jawabannya benar yang D, sama-sama muter. Iya benar, atau mengelilingi ya. Kata lebih bakunya lagi. Atau kalau bahasa kita ya benar, sama-sama memuterin. Muterin, yang satu muterin bumi, yang satu muterin matahari. Lanjut. Kalau ada pasir titik-titik sama dengan pohon titik-titik. Ayo kira-kira gimana? Jawabannya pasir titik-titik, pohon titik-titik. Oke, Eva jawab yang B. Yang lain, apa nih ya kira-kira hubungannya kalau jawabnya yang B? Oke, yang lain masih ada 7 orang lagi. Kira-kira jawabannya apa? Yang lain mana nih? Belum jawab? Oke, kira-kira apa ya hubungannya? Sudah benar yang jawab B, pasir, gurun, pohon, hutan. Hubungannya adalah pasir bisa kita temukan di gurun dan pohon bisa kita temukan di hutan. Itu pola hubungannya. Jadi dari pasir ke gurun, pohon ke hutan. Oke? Udah bener ya? Teman-teman lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, ada lagi nih soal guru murid. Nah,
Guru, murid sama dengan titik-titik, titik-titik. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Guru, murid, titik-titik, titik-titik. Ayo coba tuliskan di kolom chat. Ya, ada yang jawab E. Ada yang jawab C. Orang tua anak, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Kira-kira yang benar yang mana nih? Yang paling tepat. Hubungannya apa sih? Guru, murid. Kalau yang jawab orang tua anak, kalau yang jawab dokter pasien, kira-kira apa nih hubungannya? Yang paling tepat yang mana ya? Dari guru ke murid. Paling tepat jawabannya tuh yang E, dokter pasien ya. Mungkin kalau jawab yang C, itu guru ngajarin murid, orang tua ngajarin anak ya. Padahal sebenarnya yang lebih tepatnya itu guru apa ini namanya, handle. Guru bukan mengatur, apa ya namanya ya? Mendidik ya. Kalau mendidik, kalau dokter ke pasien menangani ya. Menangani, pola yang lebih tepatnya menangani. Guru menangani murid, dokter menangani pasien. Itu untuk yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada otonomi, mandiri. Lalu kira-kira apa ya pola yang paling tepat selanjutnya? Otonomi, mandiri, apakah harddisk VGA, sabun mandi, cerdas banyak akal, bensin mesin, rakyat masyarakat? Kira-kira yang A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom chat. Kira-kira yang mana ya? A, B, C, D, atau E? Otonomi, mandiri, ayo. Coba jawab. Kira-kira yang mana ya? Jawaban paling tepat, otonomi sama mandiri hubungannya apa sih? Otonomi sama mandiri itu sama, jadi mereka seperti sinonim ya. Otonomi sama mandiri berarti jawaban yang paling tepat adalah C, cerdas banyak akal. Kalau rakyat masyarakat, ini sebenarnya mereka dua istilah yang berbeda. Teman-teman nanti bisa cari mungkin setelah kelas ini selesai, perbedaan rakyat dan masyarakat. Jadi paling tepat adalah cerdas banyak akal. Oke, ini contoh lain lagi. Hewan titik-titik makanan sate. Wah, gampang banget nih. Coba dijawab di kolom chat. Kira-kira jawabannya apakah lapar, air, kenyang, atau kambing? Ayo, kira-kira apa jawabannya? Yang jawab E. Yang lain masih ada 7 orang lagi yang harus menjawab. Oke, jawab E. Apakah ada yang punya jawaban selain E? Kira-kira hubungannya apa ya? Kalau kita jawabnya yang E, hewan, kambing, makanan, sate. Hubungannya adalah jenis. Jadi salah satu jenis hewan adalah kambing, salah satu jenis makanan adalah sate. Jadi yang jawab E sudah benar ya. Lanjut. Di sini kita punya kata kayu, beras, kayu titik-titik, beras, nasi goreng. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Kayu titik-titik, beras, nasi goreng. Oke, ada yang jawab A. Kayu titik-titik, beras, nasi goreng. Hubungannya apa sih? Hubungannya adalah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan. Berarti benar ya, jawabannya adalah yang A. Kayu diolah menjadi kursi tamu, beras diolah menjadi nasi goreng. Oke, kita jawab cepet yuk. Sekarang,
Contoh selanjutnya nih. Kuda, kambing, kucing. Kira-kira analogi yang tepatnya jawabannya yang mana? Kuda, kambing, kucing. Apakah mesin tik ATM motor, komputer handphone setrika, atau yang C, D, atau yang E? Ayo jawab cepat di kolom chat, kira-kira jawabannya yang A, B, C, D, atau E. Oke, ada jawab B. Yang lain jawabannya apa? Ayo, yang lain jawabannya apa? Oke, Dika dan Eva jawab B. Yang lain, Fatimah juga jawab B. Ada lagi yang punya jawaban lain? Sudah benar ya, jawabannya adalah yang B. Lalu apa hubungannya kok jawabnya yang B ya? Di sini kuda, kambing, kucing, mereka gitu satu jenis. Jadi kita cari yang jenisnya sama. Yaitu jawaban yang paling tepatnya adalah yang B, komputer, handphone, dan setrika. Ini ketiganya adalah barang elektronik gitu ya, jenisnya sama. Kalau ini sama-sama jenisnya hewan berkaki 4, yang ini sama-sama jenisnya itu adalah barang elektronik. Lanjut, lampu, gelap, terang. Kita bisa bikin kalimat, kalau nggak ada lampu, dia gelap, kalau ada lampu, dia terang. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang B. Kalau ada makanan, nggak ada makanan, dia lapar. Benar, jawabannya B. Kalau ada makanan, dia kenyang gitu ya. Jadi polanya bisa dari sini nih. Dari kata yang pertama, kedua, dari kata yang pertama, ketiga. Otomatis jawabannya pun sama, polanya mengikuti tanda panahnya itu sama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut lagi. Ke contoh yang terakhir. Laut, nelayan, ikan. Kira-kira jawabannya yang mana? Laut, nelayan, ikan. Laut, nelayan, ikan. Ada yang jawab C? Kira-kira hubungannya seperti apa ya? Nelayan bekerja di laut untuk mendapatkan ikan. Berarti benar yang jawab C, petani bekerja di sawah untuk mendapatkan padi. Berarti jawabannya adalah yang C. Wah, dari tadi kita udah berapa contoh soal beda-beda ya polanya. Pola panahnya beda-beda. Yang terakhir, ada kertas kayu diolah. Ini juga beda lagi nih polanya. Kertas kayu diolah. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Oh, ini nggak ada opsinya nih ya. Ya, benar yang C ya. Yang C dari mana, Kak? Kalau yang belum tahu. Kayu diolah menjadi kertas. Tepung dimasak menjadi donat. Gitu ya, ini panahnya ke sini arahnya. Jadi mereka antara soal sama jawaban pasti arah panahnya itu sama. Itulah kenapa teman-teman harus banyak berlatih supaya banyak menemukan pola. Gitu. Itu akhir dari contoh analogi. Kita lanjut sekarang untuk membahas tentang wacana. Nah, wacana ini sini ada tips dan trik untuk soal pemahaman wacana. Yang pertama, kerjakan secepat mungkin soal-soal antonim, sinonim, dan analogi. Karena rata-rata durasi waktu pengerjaan per soal itu kurang dari 1 menit, sehingga waktu yang tersisa dapat dialokasikan untuk mengerjakan soal pemahaman bacaan. Jadi, teman-teman bisa mempercepat pengerjaan soal sinonim, antonim, dan analogi supaya sisa waktunya bisa untuk mengerjakan soal pemahaman bacaan atau pemahaman wacana, karena ini butuh waktu yang lebih banyak ya daripada pengerjaan sinonim, antonim, dan analogi. Yang kedua, teman-teman kalau ketemu wacana itu lihat dulu apa yang ditanyakan. Jangan langsung baca
wacananya. Tapi kita harus lihat dulu apa yang ditanyakan. Terkadang yang ditanyakan itu bukan topik. Bisa jadi ditanyakan cuma pengertian istilah dari suatu kata. Jadi teman-teman lihat dulu apa yang ditanyakan, baru skimming atau membaca cepat wacana sambil mencari jawaban yang ditanyakan. Nah, untuk melatih baca cepat ini memang teman-teman perlu sering-sering membaca tapi yang efektif ya, membaca cepat dan juga skimming sekaligus scanning. Scanning itu apa? Scanning itu membaca sambil menemukan apa sih yang dibahas pada wacana tersebut. Bukan cuma ngebaca cepat aja tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Yang ketiga, terus tingkatkan kemampuan membacamu agar dapat membaca dengan cepat dan bisa memahami makna bacaan dengan tepat. Ya, ini benar banget. Jadi teman-teman memang perlu untuk latihan membaca. Jadi kalau di pemahaman wacana sih memang teman-teman perlu banyak berlatih membaca supaya lebih cepat dalam menemukan makna dari suatu bacaan. Nah, di sini ada contoh. Aku akan ganti share screen-nya itu yang ini. Ya, PDF, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada bahasan tentang karis gigi. Ini wacananya ya. Kabar besar, nah. Di sini ada bahasan tentang karis gigi. Ada wacana, berarti tadi tipsnya adalah langsung baca pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang dimaksud dengan lesi pada paragraf ketiga. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kita cari kata-kata lesi di sini. Oh, ini nih. Untuk lesi yang besar dapat diberikan perawatan khusus. Kita lihat kalimat sebelumnya. Untuk kasus tertentu yang relatif masih kecil, karis dapat diobati dengan Florida topikal untuk merangsang remineralisasi. Untuk lesi yang besar dapat diberikan penawaran khusus. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Pemakaian obat berlebihkah? Dampak pengobatan kariskah? Sakit yang disebabkan karis atau gigi yang terkena karis? Coba jawab di kolom chat. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jawab C, D. Kira-kira yang dimaksud dengan lesi, ayo yang lain. Yuk semangat kita menjawab. Kira-kira yang dimaksud lesi itu apa ya? Pada bacaan yang di sini. Apakah sakit yang disebabkan karis atau gigi yang terkena karis? Yang paling tepatnya. Ayo yang lain nggak ada yang mau jawab lagi nih. Kira-kira jawabannya apa? Lesi. Yaitu gigi yang terkena karis ya. Gigi yang terkena karis. Untuk yang baru join bisa dilihat share screen-nya. Nanti untuk menjawabnya kita bisa di kolom chat. Lanjut. Sekarang ditanya topik yang tepat untuk bacaan di atas adalah jika teman-teman ingin mengetahui topik itu biasanya suatu frase yang berupa, kalau ditanyanya topik, itu berarti yang ditanya adalah tema atau judul. Ya, topik itu adalah tema atau judul yang tepat untuk bacaan di atas ini. Kira-kira topik yang tepatnya apa ya? Apakah berbagai metode penyembuhan karis? Karis adalah salah satu penyakit berbahaya. Karis merupakan penyakit gigi paling mematikan atau kepedulian masyarakat yang rendah dalam menangani karis. Kira-kira yang mana? Kalau dia berupa tema atau judul, kira-kira yang paling tepat yang mana ya? A, B, C, atau D? Dia biasanya berupa frase. Ada yang bisa jawab topik yang tepat untuk bacaan di atas? Boleh tuliskan di kolom komen. Atau mungkin teman-teman udah bosen ya ngebahas tentang kemampuan verbal ini atau ngantuk gitu misalnya.
Bentar lagi kita akan bahas hitung-hitungan kok, tenang aja. Ya, bentar lagi kita akan melek bahas hitung-hitungan. Tapi yang ini kita akan selesaikan dulu untuk di wacana. Ayo silakan jawab topik yang tempat untuk bacaan di atas kira-kira yang mana? Bisa tuliskan di kolom chat, nggak apa-apa. Jawabannya apa aja? Gak usah takut salah. Di sini ada 8 orang nih. Ada Anugrah, ada Aulia, Dika, Eva, Salsabila, dan Hasan. Fatimah, Nazra. Oh ya, banyak ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih untuk topik yang tepat? Oke, Eva jawab yang B. Yang lain kira-kira ada punya jawaban yang lain lagi? Ada jawab B. B, oke, apalagi? Kira-kira jawaban yang paling tepatnya apa ya? Jawaban yang paling tepatnya itu sebenarnya yang D, kepedulian masyarakat yang rendah dalam menangani karis. Ya. Karena kalau dia di sini dia banyak membahasnya tentang dari paragraf pertama dan kedua itu kepedulian masyarakat yang rendah ya dalam menangani karis. Lanjut. Hal yang tidak diuraikan pada bacaan di atas adalah, nah kalau untuk hal yang tidak diuraikan memang teman-teman perlu membaca. Kita lihat dulu opsi A, penyebab munculnya karis apakah dijelasin di sini? Pengertian karis ada ya. Rata-rata karis pembusukan atau perusakan gigi ini ada. Penanganan terhadap masalah karis ada di sini. Di paragraf terakhir, sikap masyarakat dalam menghadapi karis itu ada di paragraf kedua. Jadi yang tidak diuraikan adalah yang penyebab munculnya karis. Yang merupakan fakta dari bacaan di atas ini juga teman-teman perlu membaca ya. Kita lihat dulu di opsinya rendahnya mutu pelayanan kesehatan. Ini nggak disebutkan di wacana. 90%. Oke, langsung ketahuan ya karena di sini ada kata-kata diperkirakan bahwa 90% anak-anak usia sekolah di seluruh dunia dan sebagian besar orang dewasa pernah menderita karis. Benar, berarti fakta yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke wacana yang selanjutnya. Langsung kita ke soal yang diminta. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Ini bacaan ini ya, bacaan 3. Bacaan ini adalah mangga kelapa memiliki rasa seperti mangga pada umumnya. Yang tidak sesuai, seperempat buah mangga dapat memenuhi kebutuhan vitamin C perempuan dewasa. Di sini benar. Cukup dengan menyantap 200 gram alias seperempat buah mangga, maka kebutuhan asupan vitamin C dapat terpenuhi. Ini berarti benar. Mangga kelapa bukan merupakan buah khas dari Alor. Sedangkan di sini pada Oktober 2008 mangga kelapa asal Pulau Alor resmi ditetapkan sebagai salah satu varietas unggul lokal. Namanya mangga Alor, bukan mangga kelapa lagi. Oke. Kira-kira jawabannya mana nih pernyataan yang tidak sesuai? Mangga kelapa memiliki rasa seperti mangga pada umumnya. Kalau jawabannya yang A, di sini ada nih rasanya yang manis dan ukuran super besar, berarti rasanya masih seperti buah mangga. Oke, benar ya, yang tidak sesuai adalah yang E.
yang yang D maksudnya. Karena tidak dikasih ya pernyataannya apakah mangga kelapa ini hanya ada di Pulau Alor atau enggak. Karena kalau misal asalnya dari Pulau Alor, iya. Tapi kalau terdapat hanya di Pulau Alor, kita belum nggak ada di sini ya. Lanjut, ide pokok paragraf terakhir. Ide pokok paragraf terakhir. Yang namanya ide pokok itu pasti di awal atau di akhir kalimat. Di akhir paragraf, maaf. Di awal atau di akhir paragraf. Kira-kira yang mana? Ide pokok. Di sini awalnya mangga kelapa asal ini resmi ditetapkan sebagai salah satu varietas unggul lokal. Kalimat terakhir, pohon berumur 18 itulah yang nantinya akan dikembangkan bibit-bibit mangga Alor. Kira-kira ide pokoknya mana? Adalah yang A ya, hak paten pohon mangga kelapa. Karena di situ ditetapkan, ada kata-kata ditetapkan, yaitu dipatenkan menjadi salah satu varietas unggul lokal. Oke, lanjut. Pertanyaan yang selanjutnya. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan 3 adalah mangga kelapa memiliki cita rasa seperti kelapa. Itu mah ada di ini ya, paragraf kedua. Mangga kelapa merupakan persilangan antara mangga dan kelapa. Hamid eta memiliki bibit mangga kelapa yang lebih unggul. Ini ya, ada kata-kata Hamid eta. Salah. Nah. Hamid eta memiliki bibit mangga kelapa yang lebih unggul. Di sini ada kata-kata nih, mangga Alor. Pohon mangga Alor milik Hamid eta menjuarai kontes yang dipilih menjadi pohon unggul. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya ada lagi. Nah, ini. Oke. Coba teman-teman lihat di sini kesimpulan yang dapat diambil dari bacaan di atas. Kalau teman-teman mau cari kesimpulan, ini tipsnya. Tips mau cari kesimpulan, tentukan gagasannya, gagasan pokok atau ide pokok dari setiap paragraf. Lalu cari runtutannya dan simpulkan. Jadi kalau ditanyanya adalah kesimpulan atau simpulan, teman-teman menentukan gagasan pokoknya dari setiap paragraf ini. Dia ngomongin apa sih sebenarnya, cari runutannya, baru teman-teman cari simpulannya. Jadi memang kalau untuk cari kesimpulan harus dibaca dulu ya. Dari ini paragraf pertama kira-kira ngomongin tentang apa. Di sini ngomongin tentang terapi seni, lalu kedua juga masih ngomongin terapi seni. Paragraf ketiga juga masih ngomongin terapi seni. Dan yang keempat juga masih ngomongin terapi seni. Jadi yang paling tepat kesimpulannya adalah seni bermanfaat sebagai sarana terapi. Gitu. Itu untuk menentukan gagasan pokok. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa tuliskan di kolom chat aja kalau ada yang mau bertanya. Oke, kita lanjut ya.
kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan bacaan di atas. Yang A, menikmati dunia seni dengan melihat pertunjukan teater bukan wujud terapi seni. Ini memang teman-teman harus baca dulu. Nanti kalau sudah dibaca baru ketahuan nih kalau yang A kira-kira ada nggak ya tadi pernyataannya. Di paragraf terakhir, selama ini mungkin Anda hanya penikmat dunia seni dengan rajin datang ke gedung pertunjukan, menonton teater, pertunjukan tari, konser musik, atau film bioskop. Percayalah ini bisa menjadi bentuk cara membuat psikologi tetap dalam kondisi yang baik. Jadi menikmati dunia seni dengan melihat pertunjukan teater bukan wujud terapi seni itu salah. Karena dia salah satu wujud terapi seni. Yang kedua, terapi seni kurang bermanfaat untuk mengobati orang yang sakit degradasi memori. Sedangkan di sini tulis penyakit degradasi memori seperti Alzheimer, orang yang mengalami penurunan fungsi kognitif dan lain-lain ini dibilang terapi seni juga efektif untuk menangani penyakit degradasi memori. Berarti karena ditanya ada pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan bacaan di atas, berarti ini karena tulisannya kurang bermanfaat, berarti opsi B adalah salah. Yang C, terapi seni bermanfaat untuk menghasilkan orang dengan tingkat emosionalitas tinggi. Dengan emosionalitas tinggi. Kan ya? Dia tidak untuk menghasilkan tingkat emosionalitas, bukan. Terapi seni terbukti dapat menurunkan kualitas hidup penderita sakit. Kalau ngomonginnya menurunkan kualitas hidup penderita sakit, otomatis salah. Karena dia justru meningkatkan kualitas hidup. Yang E, terapi seni merupakan bentuk penyembuhan dengan menggunakan proses seni. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya yang E. Gitu, oke? Ini mana nih? Dan yang terakhir ini, berdasarkan bacaan di atas yang tidak termasuk penyakit degradasi memori. Yang tidak termasuk penyakit degradasi memori. Kira-kira yang mana ya yang tidak termasuk degradasi memori? Di sini disebut ada Alzheimer, penurunan fungsi kognitif, stroke, stres, dan penuaan. Berarti yang tidak termasuk degradasi memori adalah yang kanker. Oke, begitulah tadi cara menjawab soal wacana. Jadi teman-teman kalau yang ditanyanya itu adalah topik, berarti teman-teman mencari judul atau tema yang sesuai sama wacananya. Kalau yang ditanyanya itu adalah gagasan atau ide pokok pada suatu paragraf, cari di awal atau di akhir paragraf. Tapi kalau yang ditanya adalah simpulan, teman-teman perlu menentukan gagasan utama dari tiap paragraf. Garis besarnya ngomongin apa sih, lalu kesimpulannya. Biasanya nanti bisa disimpulkan setelah teman-teman melihat runtutannya dari setiap gagasan pada paragraf. Gitu, baru teman-teman bisa menyimpulkan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan terkait kemampuan verbal. Tadi kita sudah membahas tentang sinonim. Lalu kita juga sudah membahas tentang antonim, analogi, dan yang terakhir pemahaman wacana. Yang baru join, sebentar lagi juga kita akan memulai lagi untuk sesi yang keduanya, yaitu tentang kemampuan kuantitatif, yaitu bilangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa di kolom chat ya. Ada yang mau ditanyakan? Di sini ada Anugrah, Aulia, Caca, Dika, Eva, Fatimah, Hasan, dan Salsabila. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat. Oke? Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Oke, dia bilang lanjut. Oke, kita lanjut ya ke kemampuan kuantitatif. Kalau teman-teman mau minum dulu, mau sambil bawa cemilan, boleh. Silahkan kita ambil dulu sambil kakak nyiapin ngeganti slide-nya ya. Ini berarti kakak stop, oke? Stop sharing. Kita lanjut ke kemampuan kuantitatif.